Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido, NIM 1902107, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan STIPAP angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek lapangan kerja 2 saya, yang dimana PKL ini saya laksanakan di PT Anugrah Agrosawit Perkasa di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kepulauan Meranti. Baik, latar belakang kerja praktek yaitu 1. Latar belakang kerja praktek. Praktek kerja lapangan 2 merupakan syarat untuk menyelesaikan studi diploma 4. Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Institut Teknologi Sawit Indonesia Medan. Praktek kerja lapangan 2 dapat dilakukan mahasiswi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik. Pelaksanaan praktek kerja lapangan 2 dilaksanakan di PT Anugrah Agrosawit Perkasa, Rokan Hilir, Riau, didasarkan atas adanya hubungan bidang disiplin ilmu yang didapat di perkuliahan. Yang kedua, tujuan praktek. Tujuan praktek mengetahui dan mempelajari sistem operasional pabrik yang dipandang dari sudut kuliah atau teori dan praktek di lapangan. Kedua, menganalisa data-data yang didapat dari setiap stasiun dalam operasionalnya. Yang ketiga, mempelajari dan mengetahui sistem kontrol mesin-mesin produksi. Adapun tujuan praktek lapangan kerja secara khusus adalah agar mahasiswa dapat mengetahui gambaran umum PKS PT Anugrah Agrosawit Perkasa, meliputi sejarah perusahaan, letak geografis, ketenagakerjaan, dan struktur organisasi di perusahaan. Ruang lingkup kerja praktek. Sesuai dengan tugas yang diberikan pihak perusahaan, maka praktek lapangan dilaksanakan dengan mempelajari mengenai proses produksi dan mesin-mesin produksi, laboratorium dan limbah, sejarah dan struktur organisasi perusahaan. Tempat PKL terletak dilaksanakan di PKS PT Anugrah Agrosawit Perkasa, Rokan Hilir, Riau, dan waktu PKL dilaksanakan selama kurang lebih 67 hari kerja terhitung sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan 26 Januari 2024. Gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. PT Anugrah Agrosawit Perkasa merupakan yang bergerak di bidang agribisnis. PT Anugrah Agrosawit Perkasa adalah industri penghasil CPO atau crude palm oil dan KPO atau kernel palm oil, yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan minyak goreng, margarin, sabun, perlengkapan domestik, dan pupuk. Perkebunan kelapa sawit PT AASP ini memiliki 2 PT lainnya, yaitu PT PSN yang mengolah pupuk untuk kelapa sawit, sedangkan PT lainnya ialah BNI 70 yang mengelola transport kendaraan untuk mengangkut CPO dan TBS dari kebun. Kapasitas olah pabrik tersebut ialah 75 ton per jam. Letak geografis perusahaan. PT Anugrah Agrosawit Perkasa beralamatkan di Desa Kota Parit, Kecamatan Simpanganan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. PT Anugrah Agrosawit Perkasa memiliki 3 lokasi penting, yaitu di bidang transportasi yang bernama BNI 70. Pengelolaan minyak. Stasiun penerimaan buah diantaranya ada 1 jembatan timbang, yang kedua loading rem, yang ketiga alat transportasi di loading rem dan sterilizer. Masuk ke bagian stasiun perebusan, sterilizer. Sterilizer adalah sebuah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus dan mematangkan TBS dalam perebusan. Stasiun penebah. Di stasiun penebah terdapat hosting crane. Hosting crane adalah alat untuk mengangkat dan menurunkan lori serta menuangkan isi lori ke ban feeder. PKS PLB 1 memiliki 2 unit hosting crane. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengoperasian hosting crane antara lain: 1. Kontinuitas pengumpanan. 2. Ketebalan lapisan buah pada ban feeder. Yang ketiga, pengangkatan lori. Yang keempat, peletakan kembali lori ke rel. Dan yang kedua, hopper. Hopper berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum masuk ke auto feeder. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengumpanan antara lain kecepatan putaran auto feeder, ketinggian tumpukan di hopper, pengoperasian hosting crane, dan ukuran buah. Yang ketiga, terdapat tracer. Tracer adalah drum yang berupa kerangka dengan diameter lebih kurang 2 meter, panjang lebih kurang 5 meter, yang isinya terbentuk dari kisi-kisi dengan jarak lebih kurang 50 mm. Tracer berfungsi untuk memisahkan brondolan dari tandannya dengan cara mengangkat dan membanting TBR serta mendorong tandan gosong ke MP Bench Compare setelah terpisah akibat bantingan. Yang keempat, under tracer compare. Berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum tracer
Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat angkut brondolan rebus menuju bottom crush conveyor. Yang kelima ada bottom crush conveyor. Conveyor ini tepat berada di ujung under thresher conveyor, berfungsi sebagai penghubung antara tiga buah under thresher conveyor untuk membawa brondolan rebus dari under thresher conveyor menuju fruit elevator. Dan ada top cross conveyor. Top cross conveyor adalah alat angkut bahan yang membawa brondolan dari fruit elevator menuju distribution conveyor. Stasiun pengolahan MP buns. 1. Scraper buns. Scraper buns setelah terpisah di thresher tandan kosong, kemudian dibawa oleh scraper menuju ban press. Jadi scraper buns ini berfungsi sebagai alat angkut menuju proses selanjutnya. Yang kedua, ban press. Ban press berfungsi untuk pengepresan terhadap tangkos agar minyak yang terdapat di dalam tangkos bisa keluar dan diproses kembali, menyebut minyak hasil press tangkos dengan sebutan likur. Yang ketiga, fibra separator. Fibra separator adalah tempat penyaringan atau pemisahan minyak dengan kotoran dengan ukuran lubang 20/40 mesh. Di sini minyak atau likur menuju bak penampungan dengan suhu 9 sampai dengan 95 derajat Celcius. Stasiun gempa. Di stasiun gempa terdapat distribution conveyor. Conveyor ini berfungsi sebagai alat angkut brondolan dari top cross conveyor yang akan dimasukkan ke dalam digester. Yang kedua, recastle conveyor. Conveyor ini berfungsi untuk mengembalikan brondolan ke bottom cross conveyor jika terjadi penumpukan brondolan yang berlebihan di distribution conveyor. Setelah masuk ke bottom cross conveyor, kembali lagi masuk ke fruit elevator. Ketiga, ada digester. Alat yang sangat berperan penting di dalam stasiun gempa adalah digester. Fungsi digester yaitu untuk melemahkan daging buah, untuk menaikkan temperatur daging buah, untuk melepaskan sel-sel minyak dari sel daging buah, untuk melahirkan sebagai minyak yang terbentuk di digester agar proses pelumatan sempurna. Screw press. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak kasar dari serat-serat dalam daging buah atau mesocarp dengan cara di-press dengan suhu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Stasiun klarifikasi. Yang pertama ada alligator. Alligator berfungsi sebagai penampung crude oil hasil pengempaan, pepresan dan disalurkan ke palung sand-trap tank dengan sudut tertentu, tempat pengenceran crude oil dengan water dilution supplies. Yang kedua ada palung atau sand-trap tank. Palung sand-trap tank berfungsi untuk menangkap pasir atau material yang lebih berat dari crude oil. Yang kedua ada ketiga ada fibro separator. Alat ini berfungsi untuk menyaring crude oil dari serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Ada crude oil tank. Crude oil tank merupakan tangki penampungan minyak kasar hasil saringan dari fibro separator untuk melanjutkan dikirim ke CCT. Yang kelima, transit tank. Agar NOx dapat turun, CO2 dilengkapi dengan sekat sehingga tangki berbagi menjadi dua bagian. Stasiun sludge. Terdapat sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat penampung sementara sludge sebelum diolah. Yang kedua ada buffer tank. Buffer tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum distribusi ke sludge centrifuge. Baik, di stasiun biji terdapat CBC atau yang dikenal sebagai cake breaker conveyor. Cake breaker conveyor berfungsi untuk membawa serabut atau cake serta untuk memecah gumpalan cake dari presan menuju ke deprecarper. Yang kedua, deprecarper. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber dengan biji. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber siklon dan pengaturan dari air lalutnya. Yang ketiga, nut polishing drum. Nut polishing drum berfungsi untuk membersihkan biji dari kotoran. Yang keempat, ada nut hopper. Nut hopper berfungsi sebagai tempat penampungan sementara dari biji sebelum dimasukkan ke ripple mill dan sebagai tempat pengaturan biji untuk masuk ke ripple mill. Ripple mill berfungsi untuk memecah biji dengan cara menggiling. Yang keenam, ada LTDS1 dan LTDS2 atau yang disebut dengan light tenera dust separator. LTDS1 berfungsi untuk menghisap cangkang halus dan debu. Hisapan LTDS dihasilkan oleh airlock yang bekerja dengan blower. Yang ketujuh ada hydrocyclone. Hydrocyclone adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan inti dan cangkang yang masih tergabung dari LTDS menggunakan media air. Yang kedelapan ada kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Pengeringan dilakukan dengan cara mengembuskan udara panas dari steam heater. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.